Jadi Allah itu sudah menciptakan kita dalam keadaan susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat untuk melanjutkan hidup. Tentu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada kajian menarik lagi teman-teman, dan masih bersumber dari kitabnya Ibnu Athaillah, kitab At-Tanwir, yaitu mengenai hikmah dibalik adanya kebutuhan. Ini ada di halaman 203, teman-teman silakan dibuka kitab At-Tanwir. Kenapa sih Allah menciptakan ya, atau kenapa sih Allah memberikan cobaan kepada hambanya? Kenapa sih Allah memberikan kesulitan kepada kita? Kenapa sih Allah memberikan penderitaan kepada kita? Nah, di sini dibahas oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya At-Tanwir itu. Nah, teman-teman, salah satu tujuan kenapa Allah memunculkan itu semua dalam hidup kita, kita lebih kerucutkan, kita lebih sederhanakan. Misalkan kenapa Allah memunculkan rasa butuh kita terhadap makan, sandang, papan, pangan. Nah, semua itu kata Ibnu Athaillah tidak lepas dari tujuan Allah supaya mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa memenuhi itu semua kecuali Allah. Ya. Di sini Ibnu Athaillah mengatakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia memiliki rasa butuh pada makanan, minuman, pakaian dan lainnya adalah supaya manusia merasa terus-menerus dalam kondisi membutuhkan. Jadi supaya kita dalam kondisi membutuhkan terus-menerus. Nah, dengan begitu alasan menganggap diri sebagai tempat bersandar dan tidak butuh pada yang lain akan lenyap. Dengan begitu kita akan menyadari bahwa kita tidak punya daya. Kita membutuhkan pertolongan, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, agar manusia, kata Ibnu Athaillah, selain itu agar manusia dan makhluk bernyawa lainnya mengenal Allah melalui rasa butuh itu. Nah, ini ada ayat, ya ayyuhal nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Ya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Itu teman-teman ya. Ada lagi ayat yang menarik teman-teman dari surah Al-Balad ayat keempat, bisa dicek. Di sini Ibnu Athaillah menggunakan ayat tersebut sebagai penguat pendapat beliau kenapa Allah menciptakan kebutuhan atau beban hidup yang begitu berkelanjutan dalam hidup kita. Nah, ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi Allah itu sudah menciptakan kita dalam keadaan susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, semua ini supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa tidak ada yang berhak kita jadikan sandaran kecuali siapa? Kecuali Allah. Kita harus selalu mengingat bahwa tidak ada yang bisa mengabulkan kebutuhan-kebutuhan kita itu kecuali siapa? Kecuali Allah. Ya. Ada orang yang bisa memberi kita makan, sedangkan dia sendiri juga butuh makan. Ada orang yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan kita, sedangkan dia sendiri juga punya masalah. Siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupan ini, dalam jagat raya ini? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan itu untuk siapa? Untuk kita. Supaya apa? Supaya kita punya media untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Alasan yang lain kenapa Allah menciptakan kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita itu, yaitu supaya kita selalu bersyukur
kepada Allah. Nah, ini ada ayat yang dikutip oleh Ibnu Athaillah. Ini surah Saba ya. Teman-teman bisa dicek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Nah, supaya apa? Allah menciptakan kebutuhan kepada kita supaya kita bersyukur kepada Allah. Bukankah setiap kita mendapatkan kenikmatan sekecil apapun kita selalu mengatakan alhamdulillah. Gitu teman-teman ya. Nah, saya yakin syukur kita itu akan semakin dalam ketika kenikmatan kita dapatkan setelah kita tertimpa musibah yang begitu besar. Nah, maka berharaplah. Ini juga disampaikan oleh Ibnu Athaillah kenapa kita harus berdoa. Nah, ini saya bacakan saja. Nah, dalam berdoa jangan sampai engkau berkeinginan agar kebutuhanmu terpenuhi. Karena hal itu akan menjadi penghalang menuju Allah. Tetapi fokuskanlah keinginanmu untuk bermunajat kepada Allah. Nah, rata-rata di antara kita berdoa supaya kebutuhan kita terpenuhi. Tapi jarang di antara kita yang menjadikan kebutuhan kita itu sebagai mediasi untuk bermunajat kepada Allah. Oleh karena itu, mungkin ini sudah waktunya kita memutar haluan bahwa doa kita bukan mengharap keinginan-keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Tapi keinginan-keinginan itu sebagai jembatan untuk bermunajat kepada Allah. Percayalah bahwa Allah itu tidak akan diam terhadap usaha-usaha kita. Soal dikabulkan tidaknya itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tugas kita hanya ikhtiar dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Ikhtiar kita itu sebagai media untuk takarrub ilallah. Semakin dekat kita dengan Allah, insya Allah apapun yang kita inginkan meskipun tanpa kita ucapkan, Allah akan mendengarnya, Allah akan mengabulkannya. Mari kita jadikan usaha-usaha kita, ikhtiar-ikhtiar kita, cobaan-cobaan yang selalu menyapa kita sebagai media untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita selalu munajat kepada Allah, kita selalu mengingat Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. La ilaha illa anta ya Rabb. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah, kita selalu mengingatnya, selalu menyerahkan diri kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan dalam hidup ini kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan bertawakal kepada Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.